udahlah nggak usah bikin komentar yang malah memperkeruh suasana gitu loh. Justru yang nggak nasionalis itu Smash Hilgers atau mereka-mereka yang bikin memperkeruh suasana jadi nggak enak di timnas gitu. Maksud lu Andre Rosiade? Lah, udah terlihat bahwa dia tuh ada pengorbanan gitu. Dia mau jauh-jauh loh dari Belanda ke Indonesia ke Australia itu jauh loh. Penerbangannya berjam-jam. Iya, nggak kayak dari sini ke Depok loh. Jauh. Bulan puasa itu waktunya ngejar pahala. Walau puasa, harus tetap latihan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral. Satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar. Le Mineral mengandung mineral esensial, hasilkan rasa yang lebih segar, dan tubuh bekerja optimal. Alhamdulillah, seger. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Oke, kita balik lagi nih di podcast Locker Room dan kita akan membahas lebih lanjut soal peluang timnas tentunya. Akankah kita bisa menghancurkan tembok China ini untuk masuk ke Piala Dunia? Tentu dibutuhkan starting line up terbaik nih. Ya. Gue pengen ke Jethro dulu nih. Lu ngelihatnya saat menghadapi Bahrain, apakah itu udah starting line up terbaik timnas? Kalau untuk lawan Bahrain kemarin sebenarnya udah bagus sih. Cuman kan ya kalau ngelihat untuk lawan China kan kalau nggak salah Marcelino dan Martin Paz nih absen gara-gara kartu kuning kedua. Ya kalau kiper ya ada Emil ya. Emil mungkin naik. Backnya udah bagus dengan trio Jirnya itu. Terus kirinya udah bagus juga Verdong. Tengah Tom Haye sama Joy Pelopesi duetnya udah mantep lah itulah. Kanan, kalau kanan bisa Kevin Dix, mungkin bisa Sandy Walsh, tapi kalau harus milih mungkin Kevin Dix dulu sih. Depannya ini yang mungkin Ragnar sama Ole, tinggal satunya siapa ini? Apakah Strike jadi starting lagi atau mungkin nama-nama lain? Bisa mungkin. Kambuaya juga sih. Kambuaya menarik ya? Kambuaya menarik. Kemarin pas saat Kambuaya masuk di babak kedua itu dia ngacak-ngacak tuh. Dia punya skill yang cukup bagus, bahkan sempat bikin umpan menurut gue kelas banget. Itu pakai kaki bagian luar ya? Kaki bagian luar. Ibaratnya kalau bahasa anak-anak Betawi zaman dulu dikepret tuh. Dikepret dan sampai ya? bagus sekali itu. Sayangnya Eliano Reinders tidak bisa memaksimalkannya dengan baik. Sayang banget ya. Tapi kalau menurut Bung Ais nih, lu ngelihatnya Kambuaya main bagus. Tapi man of the match-nya ini siapa nih saat lawan Bahrain kemarin? Iya tentu Ole Romeni man of the match. Tapi di samping Ole juga kita mesti kasih apresiasi Rizky Ridho. Iya, keren. Rizky Ridho itu menurut gua gila banget. Ini pemain yang sangat solid di pertahanan dan dia dedikasinya luar biasa. Dijadikan cadangan main babak kedua menggantikan Mes ya kalau nggak salah ya. Iya, Miss Hilgers. Itu juga tampil bagus dan kemarin saat dikasih kesempatan main sejak awal tampil luar biasa juga. Dan dia ada satu clearance ya? Clearance kunci, clear off the line. Betul. Saat Martin Paz sudah mati langka. Untung ada dia, kalau nggak jadi gol. Dan memang Jai Ijaz ini juga beberapa kali menyatakan bahwa dia sangat nyaman main dengan Ridho. Dan bahkan bukan itu aja, di salah satu saat diwawancarai gitu ya, dia mengatakan bahwa Ridho ini berpotensi untuk main di Eropa, bahkan kalau tidak kalau bisa kenapa nggak dia main di Venezia, artinya seolah-olah duet ya sama. Betul, seolah-olah dia ingin berduet dengan Ridho di Venezia. Tapi jangan sampai Ridho di Venezia malah cadangan. Jai Ijaznya bukan, Jai Ijaznya malah pindah ke klub lain. Oh iya. Malah ditinggal gitu. Oh iya. Tapi kalau menurut Bung Ais nih, gue pengen agak dalam nih. Kenapa Rizky Ridho sampai sekarang belum bisa main di Eropa? Maksudnya udah layak dong? Udah layak, betul. Cuman kan kita juga perlu pertimbangan-pertimbangan lain. Eropa iya, it's okay. Tapi pertanyaannya apakah di Eropa dia jadi starter?
dapat menit bermain yang cukup. Ini kan yang jadi pertanyaan banyak orang, bagaimana jangankan di Eropa, di klub-klub Asia lainnya seperti di Jepang, di Korea, pemain-pemain kita sulit untuk dapat posisi starter atau menit bermain yang cukup. Daripada dia di sana hanya sebagai cadangan, mending lebih baik dia pilih untuk tetap berada di Indonesia bersama Persija ya. Atau mungkin pindah ke Thailand dulu kali ya, karena Pratama Arhan dan Asnawi juga lumayan dapat menit bermain kan. Betul, ya pokoknya yang paling harus dia tekankan saat dia tanda tangan kontrak, dia harus dapat kepastian bahwa dia memang betul dibutuhkan sebagai pemain utama, bukan sebagai penarik apa ya, ibaratnya penarik viewer lah. BA. Iya, penarik massa, karena kita tahu kan. Itu klub-klub Jepang, klub-klub Korea biasanya rekrut pemain-pemain kita tuh untuk menarik follower gitu. Dan itu juga yang dikatakan nama Justin Hubner ya, waktu di series Osaka kan. Betul. Dia juga bilang nih, lu pada ngerekrut gue cuma buat nambah follower kan gitu. Betul. Nah, itu kita belajar dari Justin Hubner ya. Justin Hubner yang levelnya memang dia aslinya punya darah Eropa, saat direkrut klub Jepang itu susah untuk dapat posisi inti, bahkan menit bermainnya itu sangat jarang sekali, sedikit banget. Ya, itu sangat disayangkan sih. Kalau dari Bung Ais nih, man of the match bisa jadi oleh Romani dan Rizky Ridho harus berprestasi. Kalau menurut Jetro nih, pemain paling underrated yang harusnya dia dapat spotlight lebih nih, karena mainnya bagus banget. Siapa tuh? Underrated Joey Pelupesi sih kayaknya sih. Iya. Kayak apa, ini akhirnya kayak kita benar-benar punya DMF gitu. Mutusin aliran bola di tengahnya Bahrain, terus kayak jadi tamengnya buat Tom Haye saat Tom Haye pegang bola. Ya, apalagi yang gol pertama yang gol pertama maksudnya Emang yang golnya cuma satu sih. Iya. Cuma maksudnya pas golnya Ole itu kalau nggak salah mulai dari Joey Pelupesi Iya. dulu kan patahin kasih Tom Haye umpan jadi gol. Itu kalau Joey nggak patahin mungkin akan lain cerita juga gitu. Dan dia juga cepat ya mengalirkan bolanya itu ya. Iya. Oke, Joey Pelupesi. Jadi kalau tadi lu bilang, oh gini rasanya kita punya striker, sekarang oh gini rasanya kita punya DMF. Tapi emang Nathan nggak sebagus itu ya? Kalau gimana ya, apalagi juga jarang main kan di klubnya dia ini, jadi mungkin selain kurang bagus ini juga emang karena menit bermainnya kurang sih, berawal dari menit bermain kurang itu jadi kurang bagus gitu. Oke. Dan Nathan juga aslinya bukan DM. Oh iya ya. Dia back kiri aslinya. Saya banyak orang lupa itu ya sebenarnya. Iya, aslinya dia back kiri yang dicoba sebagai DM oleh Sintayong dan hasilnya bagus di timnas U23 ya, di Iya, waktu jelang Piala Asia. Iya, menuju Olimpiade. Iya. Di Piala Asia U23. Iya, Piala Asia. Oke, dua nama lokal talenta Liga 1 tadi sudah disebut oleh Bung Ais maupun Jetro, yaitu Rizky Ridho dan Ricky Kambuaya. Dua pemain yang tampil sangat baik, satu dari menit awal, bahkan sampai dia kram pun dia masih mau main tuh, meskipun dia pincang-pincang, tapi itu keren banget, itu jiwa kesatria. Terus juga ada Ricky Kambuaya yang kita udah cukup lama tidak mendengar namanya ya, sampai akhirnya dia tampil keren banget. Apakah nih Jetro, ini adalah pertanda kalau talenta Liga 1 nih bisa menyaingi talenta diaspora timnas nih? Harusnya sih kalau dengan melihat Ridho dan Kambuaya bisa sih. Apalagi mengingat juga Kluivert sebelum manggil tes ini dia juga keliling-keliling kan ya. Keliling-keliling lihat Liga 1 ya, mungkin sekarang memang nggak dipanggil nih banyak yang dari pemain Liga 1 karena ini squad yang udah bagus, jangan diotak-atik. Mungkin nanti bulan Juni baru setelah udah melihat ini ya mungkin mulai masuk 1, 2, 3 pemain dari Liga 1 gitu. Tapi kalau ditanya apakah bisa bersaing, ya kalau mindsetnya seperti Kambuaya dan Rizky Ridho ya harusnya bisa gitu. Dan ini juga bukti kalau talenta Liga 1 ini nggak kalah ya sebenarnya ya. Sebenarnya nggak kalah, cuman ya itu tadi balik lagi mindsetnya aja bagaimana gitu saat udah dipanggil jadi timnas bersaing dengan pemain-pemain dari pemain keturunan yang bermain di Liga Eropa, mentalnya bagaimana gitu. Apakah mau hajar atau justru malah ini pemain Eropa gini gitu. Dan yang pastinya paling penting adalah main pakai hati. Iya kan? Ya. Karena menariknya ada ini nih Bung Ais, ada Andre Rosiade dan sejumlah tokoh ya yang gua nggak sebut lah namanya. Intinya dia meragukan Miss Hughes ini beneran cedera atau enggak sih, bahkan sampai ada yang nantangin mana ininya MRI-nya, sebelum ada MRI-nya gua nggak percaya kalau Miss Hughes ini cedera gitu. Bahkan Miss Hughes dituding main tuh nggak pakai hati gitu. Emang segitunya emang?
Iya, kalau gue sih berhusnuzon aja ya sama pemain yang sudah memutuskan jadi WNI ya. Ya memutuskan untuk jadi WNI aja itu sudah jadi pengorbanan. Karena otomatis dia kan mengorbankan peluangnya untuk dipilih jadi pemain tim nasional Belanda ya. Satu itu. Bahkan apakah Mads Hilger sudah tidak mungkin dipilih ke The Oranje? Belum tentu, usianya masih masuk Sangat akal. muda Masih muda untuk dipilih. Bahkan Robin van Persie waktu itu sempat menyayangkan ya, kenapa Mads Hilger harus memilih timnas. Harusnya dia bersabar dulu, pasti peluang untuk masuk timnas Belanda lebih terbuka. Nah, dari situ aja udah pengorbanan gitu. Dan apakah Mads Hilger benar cedera atau tidak? Kalau saya pikir ya kalau tidak cedera tidak mungkin dia tidak dimasukkan dalam skuad. Di dalam skuad timnas ini kan ada dokter. Iya kan? Dan kita percayakanlah kepada mereka yang punya lebih ahli. Ada dokter, ada tim medis lah, fisio juga ya. tim fisio. Artinya mereka ini kan yang melihat langsung bagaimana kondisinya, dan kita juga tahu Mads Hilger ini kambuhan cederanya. Kambuhan cederanya beberapa kali kita lihat juga dia dicadangkan di FC Twente cukup lama ya. Dan sekarang katanya kembali kambuh cedera pangkal pahanya, groin. Aduh, groin ya. Groin itu kambuhan. Artinya memang kalau dari situ dibilang tidak nasionalis apa, udahlah nggak usah bikin komentar yang malah memperkeruh suasana gitu loh. Justru yang nggak nasionalis itu Mads Hilger atau mereka yang bikin suasana jadi nggak enak di timnas gitu. Maksud lu Andre Kosiade? Lah logikanya kan gini gitu loh. Di situ ada anaknya kan, anak mantu. Artinya kalau Mads Hilgernya dengar atau Mads Hilgernya tahu bahwa dia adalah mertuanya Arhan, kan ini jadi kondisinya jadi kurang kondusif antara dia dengan Arhan. Quote and quote ada kayak konflik kepentingan gitu? Ya whatever lah, gue pikir udahlah jangan terlalu jadi paranormal lah. Di timnas kan ada tim medis. Masa nggak percaya Masa nggak percaya dengan mereka gitu loh. Ini bahkan eskalasinya sampai ngebikin pihak rumah sakit ada statement ya? Iya, yang tadi lu kirim, ada statement dari pihak rumah sakit karena ada yang mengatakan bahwa hasil MRI-nya mengatakan bahwa dia tidak cedera. Gitu. Ya, pihak rumah sakit menyatakan ibaratnya hasil-hasil medis begitu nggak mungkin diumumkan kepada publik, dan itu adalah sebuah kerahasiaan ya. Kenapa kok dia bisa tahu? Gitu. Ya ini agak lumayan aneh ya gitu. Ya intinya kalau menurut gua udahlah, nggak usah bikin statement yang bikin suasana tim jadi kurang enak, dan kepada mereka kita udah cukup terima kasih kok mereka jadi udah memilih jadi WNI gitu. Dan juga mereka bermain dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Jetro, lu ngeliatnya gimana nih? Netizen sih sebenarnya lebih nyorotin kenapa tiap kali dia mau bela timnas dia cedera mulu gitu. Ya kalau ditanya cedera mulu ya balik lagi menurut kata Mas Ais kan emang ya kita percaya aja lah udah sama tim medisnya sana gitu. Ya kalau cedera kambuhan kan ya kalau udah seperti itu ya mau bagaimana gitu. Kita ya gak bisa berharap apa-apa. Yang penting ketika mereka udah pakai jersey dengan Garuda di dada ya mereka udah kasih yang terbaik gitu pasti. Cuman emang mungkin ya kalau udah cedera begitu kita mau bagaimana. Dan juga kata Dokter Tirta ada kemungkinan juga mungkin jet lag juga kan. Iya. Karena dari Belanda dia transit ya kalau nggak salah ya. Dia transit dulu baru nanti ke Australia, atau mungkin dia langsung ke Australia, itu tetap aja memakan waktu yang cukup lama. Iya. Gitu kan. Dari situ aja sebetulnya udah terlihat bahwa dia tuh ada pengorbanan gitu. Dia mau jauh-jauh loh. Dari Belanda ke Indonesia ke Australia itu jauh loh. Penerbangannya berjam-jam. Iya, nggak kayak dari sini ke Depok loh. Jauh. Artinya dari situ aja udah terlihat pengorbanannya dia. Udah nggak usah nggak usah malah diserang macem-macem gitu loh. Kalau kita Jakarta Depok naik kereta aman ya. Iya. Ini naik pesawat loh ini loh. Naik pesawat loh, itu berjam-jam loh. Jadi udahlah, jadi buat netizen lebih baik kita percayakan ke tim dokter yang memang lebih ahlinya gitu, yang memang paham kalau memang cedera ya tidak bisa dipaksakan. Atau juga kalau memang dia fit pasti dia akan memberikan 100% untuk timnas Indonesia. Iya, dan juga kita walaupun tanpa Mads Hilger kita juga punya back-back yang lain kan. Dengan trio Jir tadi kan, Justin, Ijes dan Rido ini kita justru
clean sheet kemarin. Iya. Gue sebenarnya masih nyari B-nya siapa gitu biar jadi bejir gitu. Masih nyari gue siapa ya. Sambil kita nyari B-nya itu siapa, kita break dulu karena ada yang manis-manis mau lewat dulu nih.